Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Saya Dina Muriani dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dengan nomor NPM 2411321002475. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai konsep-konsep dasar dalam ekonomi mikro, dan kita akan membahas berbagai topik penting yang berkaitan dengan elastisitas permintaan, biaya produksi maupun keseimbangan pasar. Mari kita mulai dengan bagian pilihan ganda sebelum kita berlanjut lebih mendalam ke bagian esai ya. Soal yang pertama kita mulai. Konsep elastisitas permintaan mengukur. Jawaban saya A. Respon jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga. Karena elastisitas permintaan adalah ukuran seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta sebagai respon terhadap perubahan harga. Yang kedua, jika suatu barang memiliki elastisitas harga, permintaan ED lebih besar dari 1, maka barang tersebut dianggap, jawaban saya B, elastis. Barang dengan ED lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa permintaan sangat sensitif terhadap perubahan harga. Yang ketiga, konsep ceteris paribus. Dalam ekonomi mikro mengacu pada jawaban saya C, analisis dengan mengasumsikan bahwa semua faktor selain variabel yang sedang dianalisis tetap konstan. Ini memungkinkan kita untuk fokus pada hubungan antara dua variabel tanpa gangguan dari faktor lain. Yang keempat yaitu pada pasar persaingan sempurna. Keuntungan normal dicapai ketika, jawaban saya B, penerimaan total sama dengan biaya total, karena keuntungan normal terjadi saat perusahaan tidak mendapatkan keuntungan tambahan di atas biaya yang dikeluarkan. Yang kelima, kurva penawaran akan bergeser ke kanan jika, jawaban saya B, teknologi produksi membaik, karena peningkatan teknologi memungkinkan produksi lebih efisien sehingga meningkatkan penawaran. Yang keenam, dalam teori perilaku konsumen, jika suatu barang merupakan barang interior, maka jawaban saya B, permintaan akan berkurang seiring dengan peningkatan pendapatan konsumen. Konsumen cenderung beralih ke barang yang lebih baik saat pendapatan meningkat. Yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan biaya marginal? Jawaban saya A, biaya total yang dikeluarkan untuk memproduksi 1 unit tambahan barang. Biaya marginal membantu perusahaan menentukan jumlah produksi optimal. Yang kedelapan, dalam pasar monopoli, harga biasanya lebih tinggi dan kuantitas barang yang dijual lebih rendah dibandingkan dengan pasar. Yang itu jawaban saya A, persaingan sempurna. Monopoli memiliki kekuatan untuk menetapkan harga di atas biaya marginal. Yang ke-9, kondisi pasar di mana terdapat banyak penjual tetapi produk yang dijual tidak identik disebut dengan pasar. Jawaban saya D, persaingan monopolistik. Pasar ini memiliki banyak penjual dengan produk-produk yang berbeda. Yang ke-10, konsumen akan memilih untuk membeli barang ketika, jawaban saya B, manfaat marginal barang lebih besar daripada biaya marginal. Konsumen mencari nilai terbaik dalam keputusan pembelian mereka. Jadi kita mulai lagi ini di bagian esai ya teman-teman. Yang pertama yaitu soal yang pertama yaitu konsep elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan mengukur seberapa responsif sih jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga. Terdapat dua jenis elastisitas. Elastis jika ED1 artinya perubahan harga menyebabkan perubahan besar dalam jumlah yang diminta.
Contoh yaitu barang mewah seperti mobil sport. Inelastis, jika ED1 artinya perubahan harga tidak banyak mempengaruhi jumlah yang diminta. Contohnya seperti barang kebutuhan pokok seperti beras. Yang kedua, biaya total, biaya tetap dan biaya variabel. Biaya total jumlah semua biaya produksi. Biaya tetap biaya yang tidak berubah meskipun jumlah produksi bertambah seperti sewa gedung. Biaya variabel, biaya yang berubah seiring dengan jumlah produksi seperti bahan baku. Contoh perhitungannya misal biaya tetap sewa bulanan 5 juta rupiah. Biaya variabel bahan baku per unit 20.000 dikali 100 unit sama dengan 2 juta rupiah. Total 5 juta rupiah ditambah dengan 2 juta sama dengan 7 juta rupiah. Yang ketiga, keseimbangan jangka panjang di pasar persaingan sempurna. Perusahaan mencapai keseimbangan jangka panjang ketika penerimaan total sama dengan biaya total, menghasilkan laba normal. Dalam kondisi ini tidak ada insentif bagi perusahaan baru untuk masuk atau keluar dari pasar. Yang keempat yaitu perbedaan pasar monopoli dan persaingan monopolistik. Pasar monopoli hanya ada satu penjual yang menguasai pasar, harga tinggi dan kuantitas rendah. Contohnya seperti PLN. Pasar persaingan monopolistik, banyak penjual dengan produk berbeda, harga bervariasi dan kuantitas lebih tinggi. Contohnya seperti restoran. Yang kelima yaitu pentingnya konsep ceteris paribus. Ceteris paribus sangat penting karena memungkinkan analisis hubungan antara dua variabel tanpa pengaruh faktor lain. Misalnya seperti dalam analisis permintaan kita bisa melihat bagaimana perubahan harga mempengaruhi permintaan tanpa mempertimbangkan perubahan pendapatan atau preferensi konsumen. Yang keenam yaitu hukum permintaan dan faktor-faktornya. Hukum permintaan menyatakan bahwa ketika harga suatu barang naik, jumlah permintaan akan turun, maupun sebaliknya. Faktor-faktor seperti pendapatan meningkat, pendapatan dapat meningkat permintaan. Harga barang lain, jika harga barang pengganti naik, permintaan barang tersebut bisa meningkat. Preferensi, perubahan selera konsumen dapat mempengaruhi permintaan secara signifikan. Yang ketujuh, pengaruh peningkatan biaya produksi terhadap kurva penawaran. Ketika biaya produksi meningkat, kurva penawaran akan bergeser ke kiri, menunjukkan bahwa pada setiap tingkat harga, kuantitas yang ditawarkan berkurang. Ini dapat menyebabkan kenaikan harga dan penurunan kuantitas barang di pasar persaingan sempurna. Demikian presentasi mengenai konsep-konsep dasar dalam ekonomi mikro, mulai dari elastisitas permintaan hingga pengaruh biaya produksi terhadap kurva penawaran. Semoga informasi ini bermanfaat bagi pemahaman kita tentang dinamika pasar dan perilaku konsumen dalam ekonomi mikro. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.